everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di channel saya Ais Sri Mulyati dari program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan untuk nge-review atau menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu, yaitu oleh dosen pengampu Ibu Esi Zulpiani SPSI MHKes, yaitu materi tentang sistem religi berkaitannya dengan budaya makan. Baik teman-teman semua, langsung saja ke pembahasan. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Baik teman-teman semua, apa itu pengertian dari sistem religi? Sistem religi itu atau sistem kepercayaan adalah suatu sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercayai dan menjadikan keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara beserta pemuka agama yang melaksanakannya. Nah, di sini fungsi sistem religi tersebut untuk mengatur kehidupan manusia dengan sang penciptanya, di antaranya sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. Nah, teman-teman semua, contohnya di agama Islam. Agama Islam beribadah di masjid, terus agama Islam juga melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu tentang sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Terus di agama Kristen itu beribadahnya di gereja di setiap hari Minggu. Agama Kristen itu rutin setiap hari Minggu selalu beribadah ke tempat gerejanya gitu. Terus di agama Buddha juga, agama Buddha beribadah di pelihara. Pelihara itu tempat ibadah agama yang berfungsi sarana untuk berdoa agama Buddha. Nah, dalam setiap agama sangat berpengaruh terhadap perlakuannya. Jadi setiap agama itu berbeda-beda perlakuannya gitu ya. Contohnya di budaya makan agama Islam. Nah, di budaya makan agama Islam itu tidak diperbolehkan memakan daging babi serta mengharamkannya minuman yang beralkohol atau minuman-minuman yang memabukkan. Beda dengan agama Hindu. Nah, teman-teman, beda dengan agama Hindu. Di agama Hindu itu diperbolehkan untuk memakan daging babi dan sebaliknya. Sebaliknya tidak diperbolehkan memakan daging sapi. Karena kenapa? Karena daging sapi itu dianggap mulia dan suci dalam agama Hindu. Sapi juga digambarkan sebagai wujud atau lambang Ibu Pertiwi yang memberikan kesejahteraan di bumi dan menganggap sapi ini adalah bagian dari para dewa yang harus dirawat serta harus dilestarikan bagi orang-orang yang menganut agama Hindu itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi berbeda-beda agama juga, berbeda-beda juga budaya makannya. Seperti halnya contoh yang tadi di agama Islam itu tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan minuman yang memabukkan, terus tidak diperbolehkan memakan atau mengonsumsi daging babi, daging anjing. Beda dengan agama Hindu. Di agama Hindu itu memakan daging babi atau daging anjing itu sudah hal yang biasa, dan namun di agama Hindu itu sebaliknya dari agama Islam. Sebaliknya dari agama Islam, di agama Hindu tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi daging sapi. Jadi kenapa? Karena daging sapi itu dianggapnya hewan mulia atau hewan suci bagi mereka yang menganut agama Hindu. Nah, di sini ada keragaman agama. Apa itu keragaman agama? Keragaman agama adalah kerukunan berbagai umat beragama meskipun masing-masingnya memiliki perbedaan kepercayaannya. Jadi kita itu harus saling menghormati satu sama lain, saling menghargai dan saling toleransi antar agama itu sendiri. Nah, misalnya di Islam itu selalu ketika di agama
cara ketika bulan Maulid Nabi selalu merayakannya dengan lomba-lomba, seperti halnya di desa saya sendiri gitu ya. Remaja-remaja mestinya itu aktif dalam perayaan hari besar Islam gitu. Misalnya dalam Maulid Nabi di desa saya itu suka mengadakan lomba-lomba misalkan kaligrafi, terus pembacaan MTQ kayak gitu, dan remaja-remajanya juga aktif dalam memperingatinya. Nah, ada juga Rajaban, terus ada juga Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah hari kemenangan umat Islam. Jadi bentar lagi nih kita menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, setelah bulan suci Ramadan itu selesai selama 30 hari atau jadi suka ada Idul Fitri. Idul Fitri itu jadi hari kemenangannya bagi umat Islam. Nah, beda dengan agama Kristen. Agama Kristen itu adanya kenaikan Isa Al-Masih, terus upacara Natal pada setiap tanggal 25 Desember, dan agama Hindu itu adanya upacara Nyepi. Jadi ketika upacara Nyepi itu jadi semuanya hening, sepi, dan jadi kayak nyepi aja gitu. Nah, teman-teman, di sini juga ada budaya makan. Apa itu pengertiannya dari budaya makan? Budaya makan adalah cara individu atau kelompok individu untuk memilih pangan apa yang dikonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologisnya, psikologisnya, dan sosial budayanya. Budaya makan juga merupakan perilaku atau kebiasaan makannya serta budaya dalam memilih dan menentukan makanan yang dikonsumsinya. Nah, pada masyarakat, pada pandangan tertentu yang berasal dari adat turun-temurun dan masih jadi panutan bagi masyarakat, budaya makan juga berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan makan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok dimanapun ia hidup. Nah, budaya makan juga tergantung pada seleranya, cita rasanya pada suatu makanan. Misalkan seleranya senangnya nih manis, terus senangnya nih asin atau gurih gitu. Nah, adapun perbedaan budaya makan nih teman-teman, contohnya di orang Sunda itu memiliki makannya berjamaah dengan banyak orang atau teman saudara gitu. Nah, biasanya juga makan dengan nasi diletakkan di atas daun pisang yang dilebarkan bersama dengan lauk pauknya. Jadi orang Sunda itu enaknya tuh makan bersama-sama, terus nasinya tuh di daun gitu. Jadi makannya makan bareng gitu. Nah, beda dengan halnya orang Korea. Orang Korea itu makan hariannya biasanya terdiri atas nasi, sup, kimchi, dan berbagai macam lauk pauk pendampingnya, serta kimchi dan saus yang tidak terlewatkan di mejanya. Kimchi ini menggunakan bumbu seperti daun bawang, bawang putih, dan ini kimchi itu yang tidak pernah terlewatkan di meja makannya. Jadi kalau misalkan orang Korea makan itu pasti ada kimchi atau saus jang buat makan mereka gitu, dan tidak terlewatkan. Nah, di sini ada budaya makan orang Indonesia. Orang Indonesia itu identiknya dengan makanan yang selalu pedas ya. Makan selalu pakai tangan dan selalu menggunakan tangan kanan. Jadi kalau misalkan menggunakan tangan kiri dianggapnya itu tidak sopan juga ya teman-teman. Nah, makan pakai sendok dan garpu. Sedangkan di orang barat itu menggunakan pisau atau lainnya. Terus tidak lupa di Indonesia itu kalau misalkan makan gorengan itu selalu dengan cabai rawit kan. Jadi kalau misalkan makan gorengan tidak dengan cabai rawit itu kurang mantep gitu rasanya. Nah, di Indonesia juga makanan itu selalu dipoto dan diupload di Instagram, WA, dan lain-lain. Nah, jadi dalam sistem religi itu kita sebagai mayoritas muslim tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi daging babi atau anjing dan lain.
di dua alam juga, hewan yang bertaring juga itu tidak diperbolehkan di mayoritas yang menganut agama Islam. Nah, beda dengan mayoritas Nasrani. Mayoritas Nasrani ini diperbolehkannya memakan daging babi atau anjing. Itu adalah hal yang sudah biasa bagi mereka yang menganut Nasrani gitu. Sistem religi juga bila dikaitkan dengan budaya makan, orang Muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi daging babi atau anjing, dilarang dan tidak disarankan untuk mengonsumsinya. Orang Muslim hanya boleh memakan daging ayam, daging sapi, dan daging bebek atau daging yang lainnya gitu, kecuali daging babi, anjing. Nah, di orang Bali itu mayoritasnya kebanyakannya Hindu dan diperbolehkan untuk mengonsumsi daging babi dan tidak diperbolehkan mengonsumsi daging sapi. Karena kenapa? Karena yang sudah dijelaskan di awal, daging sapi itu bagi orang Hindu, daging sapi itu dianggapnya daging yang suci gitu, hewan yang suci dan hewan yang mulia. Nah, di orang Kristen itu makan bersama itu sudah turun-temurun umat Jing Tionghoa untuk mendekatkan berelasi dengan Tuhannya dengan makan bersama. Jadi umat Kristen itu ketika makan bersama itu adalah suatu yang sudah turun-temurun. Jadi mereka itu untuk mendekatkan Tuhannya itu dengan ajakan makan bersama. Nah, jadi teman-teman, berbeda-beda agama juga berbeda-beda dari budaya makannya. Kayak tadi Islam tidak diperbolehkan makan daging babi atau anjing. Terus di Hindu itu tidak diperbolehkan mengonsumsi daging sapi dan diperbolehkan untuk mengonsumsi daging babi. Terus di Kristen itu makan bersama itu adalah cara mereka untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya gitu. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.